Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43. LA 43 kan? Sama yang kelas nanti ya itu sama juga. Ya. Oke. Kita Jadi kita menyelesaikan soal latihan ini sebetulnya. Tentukan kerja itu usaha sama ya. Kerja W atau usaha yang dilakukan oleh suatu medan gaya. Jadi F-nya medan gaya ya. Suatu medan gaya F. Oh ya, ini ada panah di atasnya nih. Kalau medan itu kan harus gaya atau medan gaya itu ada ini. Ini juga IJK-nya ada. Ya, IJK-nya ada. Yang berpusat di titik asal 0,0,0 untuk memindahkan suatu partikel satu satuan melalui lintasan dalam persamaan parameter X sama dengan T pangkat 3, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T antara 0,3. Ini cara sama yang ya sama. Kalau tahu itu udah duluan tahu. Hebat Anda. Oke, awalnya saya agak bingung nih soalnya agak aneh sedikit ya. Ya. Tapi saya ingat dasar usaha ya kan? Usaha atau kerja kan? Usaha atau kerja lambangnya adalah W kan? W adalah gaya ya nak kali jarak ya nak D ya kali jaraknya apa D atau X atau apa kan? Nah sehingga saya dapat model rumusnya ini baru tadi malam ya sudah terpepet istilahnya waktunya. Jadi W itu sama dengan usaha itu adalah integral gaya medan ya medan gaya ya medan gayanya dikali kali itu pakai dot dari jarak. Nah jaraknya dari O 0,0,0 itu pada titik pusat koordinat uang ke bendanya itu yang tadi ada pesan berita tadi X, Y, Z ya. Sehingga ini dikali DR. Pada ini kita sudah pelajari kan di teorema Stokes. Betul nggak? Halo? Ini modalnya teorema Stokes kan? Minggu lalu. Lupa. Ya, saya buka yang minggu lalu ya. Minggu lalu nah ini minggu lalu nih. Ini teorema Stokes kan? Teorema Stokes itu kalau kita pakai yang sebelah kiri itu panjang jalannya. Nabla atau del cross vektor F itu determinan 3 kali 3 ingat nggak? Itu A cross B itu sama dengan A cross B. Itu menandakan determinan 3 kali 3, kemudian N-nya vektor normal, kemudian kita dot vektorkan integralnya terhadap luas permukaan. S itu subvers. S subvers itu artinya permukaan ya. Jadi panjang jalannya. Di buku saya ada itu ya. Buku yang saya tulis namanya Calculus Analytic di pustakaan ada di kampus Anggrek. Yang warna biru ya. Itu ada. Nah, oleh Bapak Stokes, tulisannya Stokes ya. Bapak Stokes itu dipakailah dia temukanlah bentuk teoremanya sama dengan integral, tetapi batasnya kalau yang melingkar itu terbalik. Kalau di teorema Green itu adalah arah positif, itu berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan teorema Stokes menurut arah jam, bertolak belakang ya. Searah jarum jam, jadi menurut arah jarum jam atau searah jarum jam. Ya, ngerti ya maksudnya. Nah, berdasarkan ini, ya ini minggu yang lalu
maka kita bisa mencari ini. Nah, untuk ini langkah pertama adalah F-nya dulu. F-nya ya. F-nya itu diketahui apa tadi? F-nya diketahui Z I ya, Z kali vektor satuan I itu pada sumbu X atau poros X kali vektor satuan J pada poros atau sumbu Y ditambah Y kali vektor satuan K adalah pada sumbu Z ya. Nah, ini dengan menghilangkan IJK ya, menghilangkan IJK. Ini penulisan vektor ya. Dalam aljabar linear ini kita tinggal Z, X, Y. Betul enggak? Halo. Lupa ini saya contohkan. Kalau Anda ada menulis misalnya 2i plus 5j min 3k, ini boleh ditulis apa? 2,5, min 3 3 dimension, 3 dimensi. Betul enggak? Jelas ya? Nah, ini maksudnya ini. Ini juga vektor F-nya diketahui dalam IJK nih. IJK. Maka diubah jadi 3 dimensi. IJK-nya hilang. Paham? Nah, sehubungan ya, sehubungan Z itu sudah tahu sini ini. Z sama dengan T, gantinya. Z sama dengan T. X sama dengan apa? T pangkat 3. Y sama dengan apa? T kuadrat. Ya. Paham? Ya. Jadi inilah yang vektor, medan vektornya itu adalah ini. Ya. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Nah, sudah dapat, baru kita tahu titik O dihubungkan dengan kesamaan parameter. Jadi itu yang jaraknya, R-nya. Jadi R-nya sebelum masuk R kita ambil X sama dengan berapa? X sama dengan T pangkat 3. Coba cari turunan X terhadap T apa? Dx per dt kan? Dx per dt berapa? 3T kuadrat. N kali T pangkat N min 1. Ya enggak? N-nya 3, T pangkat N min 1. 3 kurang 1, 2 kan? Oke, ini kali silang. Maka kita dapatlah apa? Dx sama dengan 3T kuadrat dt. Halo? Jalan sampai sini? Nah, ini yang X sama dengan T pangkat 3. Y berapa? Y sama dengan T kuadrat. Maka dy per dt sama dengan berapa? 2T. Ya, 2T ya. T kuadrat turunkan 2T. Kemudian ini ya kali silang sehingga dy adalah 2T dt. Oke, dapat. Terakhir Z sama dengan berapa? T. Maka dz per dt adalah T tunanya 1. Ya enggak? Kali silang maka dz sama dengan dt. 1 dt kan dt aja. Satunya enggak ditulis. Ya kan? Sampai sini jelas? Ya, step by step ya. Lalu saya ngajar suka rinci sekali supaya orang enggak bertanya lagi. Oke, sudah dapat ini. Nah, baru ada R itu apa? Karena ini 3 dimensi, R itu adalah X, Y, Z. Ya. X, Y, Z. Oke. Maksudnya kalau 2 dimensi itu kan, Anda masih ingat enggak? Kalau Cartesius, R itu sama dengan X, Y. Cartesius. Ya kan? Kalau dalam kena polar apa? R, theta. R radiusnya, theta sudutnya. Masih ingat? Ini saya tunjukkan. Kalau di koordinat, ini buramnya ya, koordinat Cartesius atau Cartesian itu adalah R sama dengan, kalau vektornya X, R adalah X, Y.
Ya, ini yang dua dimensi, ya, two dimension, ya, dua dimensi. Kalau tiga dimensi gimana? R adalah X, Y, Z. Ini untuk tiga dimensi, three dimension, 3D, katanya 3D, ya, dimensi. Paham? Nah, kalau udah ini, nah, berarti berapa DR? DR adalah diturunkan, X diturunkan apa? 1 DX, kan? 1 DX, ya DX. Ya. Kemudian Y turun apa? 1 DY. Atau kalau Anda seandainya Anda ya, oke, 1 DY. Z turun apa? 1 DZ, enak. Nah, tadi kan kita sudah cari kan berapa DX? Coba lihat di sini. DX sama dengan apa? Salinnya. DX adalah apa? 3T kuadrat DT, enak. Halo? DX sama dengan 3T kuadrat DT. 3T kuadrat DT. Koma. DY berapa? DY kita cari 2T DT. Enak. DY adalah 2T DT. Dan terakhir DZ sama dengan DT. Sudah jelas? Inilah DR. Nah, kuning bawahnya. Ya. Nah, setelah dapat itu, barulah kita cari F dot, karena tadi usaha. Usaha, ya. Usaha adalah apa? Usaha adalah integral gaya kali D jarak, ya nak? R itu jarak, ya. Maka kita, ya, di sini kita cari F dot DR. Nah, gitu. Ini kan dot vektor, aljabar linear kan? Masih ingat? Sudah dapat ya dulu kan? Oh, jarang kan ya. Oke. Kalau Anda mau ke dalam, silakan di web saya ada tuh, Geocities itu ada apa? Digital content linear applied linear algebra itu ada 13 minggu itu yang PSKS ada di dalam itu ya. Oke, F dodr dulu di matematik 2 dapatnya tuh aja belinya plus bahannya berubah nih ya, bukan ini yang atau B-nya. Nah tadi F-nya apa tadi? F-nya tadi ini T, T pangkat 3, T kuadrat ya. Berarti kita salin gaya medannya atau medan ya, gaya medan ya. Itu adalah T, T pangkat 3, T kuadrat. Itu enggak yang tadi di sebelumnya? Ini T, T pangkat 3, T kuadrat, dot. Nah, dot. Bulatnya hitam ya, besar ya. Kalau titik aja kadang-kadang enggak, ya baca titik atau dot, ya. Apa? Ya, dotnya itu bulatnya bulat gede. Kemudian kita salin nih. Ini DR-nya 3T kuadrat DT koma ya. 3 dimensi ya. 3 dimensi koma di DT 2T DT koma DT. Nah, perkalian titik itu apa? Pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga. Betul nggak kita? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 dikali Z2. Itu rumusnya kan? Ya. Sehingga ini dapat apa? T kali 3T kuadrat berapa? T kali 3T kuadrat 3T kuadrat pangkat 3 kan? T pangkat 1 kali T pangkat 2 kan T pangkat 3 kali DT. Oke. Tambah kedua kali kedua mana? Nih. T pangkat 3 kali 2T berapa? 2T pangkat 4 DT. Ketiga kali ketiga, T kuadrat kali DT. Tambah ya. T kuadrat kali DT. Karena DT-nya sama. Bukan coret, dikeluarkan, difaktorkan. Jangan dicoret. Coret itu kalau min plus. Oke ya, saling menyatakan namanya.
Jadi kita keluarkan apa? 3T pangkat 3 tambah 2T pangkat 4 tambah T kuadrat kurung DT. Sudah jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas? Dapat ini? Nah, barulah kita cari usaha tuh. Usaha apa? W. Kalau usaha sama dengan integral T-nya berapa? Batas T-nya tadi diketahui di soal ini tadi mana? Ini T-nya antara 0 dan 3. Berarti dari 0 sampai 3. Nah, sini gaya medan dot D jarak ya. D jarak. DR. DR itu kalau jaraknya R tapi DR ya. DR dalam bentuk vektor. Sehingga ini sama dengan apa? Ini sama dengan integral 0,3. Ini T ya. T sama dengan 0. Integral T ini sama dengan 0. Nah, ini F dot DR sudah kita hitung dari mana? Halo? Ini 3T pangkat 3 tambah 2T pangkat 4 tambah T kuadrat kurung DT. Enak? Kita salin. Jadi kita salin sini 3T pangkat 3 tambah 2T pangkat 4 ditambah T kuadrat ya, kurung DT. Kan T dari 0 sampai 3. Nah, ini kalkulus 1 kan? Ada enggak? Kalkulus 1 apa? 3 kali integral dari yang kita integralkan isu ini kan. T pangkat 3, T pangkat 4, T pangkat 2 kan. Nah, integral 3 kali apa? Integral T pangkat 3 apa? Seper 3 tambah 1, yaitu seper N plus 1, T pangkat N plus 1 nak? Lupa, ingatkan lagi. Integral T pangkat N dt, apa rumusnya? Seper N plus 1, T pangkat N plus 1. Tambah C kalau tak tentu. Ya nak? Ya. Jadi seperempat T pangkat berapa? 3 tambah 1, 4. Ya nak? Nah, tambah 2 kali. Integral T pangkat 4. Seper N plus 1, seper 4 tambah 1. Ya kan? Jadi 5 ya. Langsung ya. Paham enggak? Seper N plus 1. Anda ngerti nih, Mister? Do you understand? Oke. Jadi seper 4 tambah 1 seper 5. T pangkat 4 tambah 1, 5. Pangkat 5. Tambah T pangkat 2, seper 2 tambah 1 seper 3. T pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Agak batas 0,3. Nah, ini kita kaliin dulu berapa nih? 3/4. T pangkat 4. 2 kali seper 5, 2/5. T pangkat 5 tambah sepertiga T pangkat 3 agak batas 0,3. Halo? Ya. Nah, baru yang kita substitusi itu adalah T pangkat 4, T pangkat 5, dan T pangkat 3. Betul enggak? Batas atas kurang batas bawah. Bentuknya masing-masing. Jadi berarti sini adalah 3/4 kali T pangkat 4 batas atas, T batas 3, batas bawah 0. Jadi T pangkat 4 batas atas, 3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Ya nak? Terus ditambah 2/5 kali T pangkat 5 batas atas, 3 pangkat 5 dikurang 0 pangkat 5. Ditambah sepertiga kali T pangkat 3 batas atas, 3 pangkat 3 dikurang 0 pangkat 3. Ya nak? Batas atas kurang batas bawah. Itu selisih kan? Atau boleh gak masukkan batas atas semuanya, kurung, dikurangi, kurung buka lagi, masukkan batas bawahnya semua. Batas bawahnya berarti kan 0 semua. Kebetulan 0 semua ya kan? Ini yang udah lain lagi. Jadi ada 2 cara ya. Terserah Anda mau masukkan nih 3/4 kali 3 pangkat 4 ditambah 25 kali 3 pangkat 5 tambah sepertiga kali 3 pangkat 3 kurung dikurangi 3/4 kali 0 pangkat 4 tambah 25 kali 0 pangkat 5 tambah sepertiga kali 0 pangkat 3. Boleh gak cara itu? Itu panjang. Ya. Sehingga yang 0 kan hilang ya. 0 pangkat 3, 0 pangkat 5, 0 pangkat 3. Ini 0 pangkat 4 ya. Salah. Sorry.
Ini 4 ya. Ya nak? Ini kan T pangkat 4, ini 3 pangkat 4, 0 pangkat 4. Yang 0 pangkat 4, 0. Nah tinggal apa? Tinggal, halo? 3 pangkat 4 berapa? Halo? Ya kalau nggak bisa bikin 3/4 kali 81 ditambah 2/5 kali berapa nih? 3/5, 3/4 kali 3 kan? 3 kali 81, 243, ya enggak? 243 tambah ini sepertiga kali 27, itu enggak? Jadi hasilnya ini 3 kali 4, 3 kali 8, 24, jadi 243/4 ditambah, jadi jangan dikalikan, biaya 2/5 kali 243 ditambah 3 sepertiga kali 27 bagi 3 9, ya enggak? Ternyata ada yang sama enggak? Kalau matematik itu ada yang sama, jangan dikaliin. Tambah besar angkanya. Faktorkannya, dikeluarkan, ya enggak? Dikeluarkan boleh enggak? Yang 2 ini saya keluarkan 243 yang sekuning ini. Boleh kan? Nah, saya tarik. Jadi usaha adalah saya keluarkan 243-nya. 243 saya keluarkan, tinggal apa? Tinggallah 1/4 tambah 25, betul enggak? 1/4 ditambah 2/5 ditambah 9. Kan gitu kan? Benar enggak gitu? Halo? Kalau saya matematik suka gitu, jangan. Kalau saya kaliin, udah kali berapa tuh? 486. Angkanya besar. Ya kan? Jadi kita fatorkan sehingga pecahnya jadi kecil-kecil gitu. Nah, kecil ini kan. Nah, baru kita selesaikan berapa nih? 243. Ini pelajaran di SD ini. Betul kan? Di SD belajar di kelas 3 kalau salah. Pecahan. Kejumlahan pecahan. Penyebut beda. Nah, samaan penyebut. Berapa nih? 4/5 KPK-nya berapa? Kelipatan persekutuan kecil. 4/5 ya 20. Ya kan? Nggak ada yang lain. Terus ini seolah kali silang nggak? Ini paling gampang kalau 2 itu kali silang. Coba 5 kali 1, 5. Ya, 5 kali 1. Silang nih. 1 kali 5, 5. Ditambah 4 kali 2, 8. Itu enggak? Karena penyebut ini 20. Ini saya buat 20 juga supaya sama. Berapa tuh? Halo? 20. Ini 20. Berarti sini 20 ke 9, 180 enggak? Halo? Ya. Nah, baru berapa nih? 243 kali 13/20 tambah 180/20. Nah, dikali ini baru terpaksa kita 243 kali 13 berapa? Hasilnya 3.339/20 ditambah 180/20 sama dengan berapa? Jumlahkan lagi. Sorry, salah saya. Maaf. Ini hasil jumlahnya. Ini adalah 3159 ya. Itu enggak? Ditambah 180 baru nih 3.9/20. Anda boleh jawab begini ya? Boleh. Kelas saya enggak tahu. Daripada Anda bagi salah lagi. Nah, kalau yang mau bagi silakan dapatnya 166 19/20 atau koma berapa ya. Jelas? Oh, nggak sederhanakan sampai sini. Nggak usah, cukup sampai sininya juga boleh. Sampai atas maksudnya. Mana? Dari atas tadi. Terserah itu jalan mau disingkat silakan aja. Ini saya buat rinci sekali. Oke? Jelas sampai sini? Oke. Jadi jawabannya bisa begini atau gini. Kalau menurut saya bulat aja lah daripada salah bagi, ya kan? Paham maksudnya? Tapi saya biasanya deh kalau yang kirinya udah benar, belakangnya salah, nggak benar karena dia udah cari udah benar nih mau bagi salah ya kan? Nah, itu hati-hati itu ya. Oke, selesai. Lagi teorema stok. Ulang lagi. Ya.
Ada any question so far? Ada pertanyaan? Jumlahnya ya enggak banyak sih, 30-an ya. Kemana yang lain? Sudah mau ujian. Tomorrow the last day. Itu kan KP ya, tomorrow. Besok tuh KP. Jam 9.20 sampai jam 11. Opsional ya, Pak. Oh, opsional wajib. Kalau dijawabkan oleh kampus tuh wajib. Kalau tambahan, itu. Kalau tambahan, Anda boleh kan di rumah. Baik apa? Ya. Kalau KP itu wajib. Tapi kalau tambahan pengganti GSLC itu ya up to you. Oke. Berikutnya. Nah, ini. Ini teorema Stokes juga modelnya yang hampir sama tadi ya. Teorema Stokes. Oke. Baik, kita teruskan. Dengan teorema Stokes tentukanlah integral. Ini nak kasih tahu ya. Anda harus tahu rumusnya. Mungkin besok kalau waktunya lebih, tidak ada yang mau tanya lagi, saya adakan teorema divergensi atau teorema Gauss. Tapi itu tidak masuk bahan. Ya. Untuk tahu. Ada 3 teorema. Teorema Green. Dah kan? Teorema Stokes. Teorema divergensi atau teorema Gauss. Ya. Baik. Kalau sudah, nah kita harus tahu dulu nih apa? Bahwa double integral S itu adalah permukaan, surface ya, surface itu permukaan. Kemudian nabla atau del, bacanya nabla atau del cross vector F. Itu apa tuh? Current atau rotation. Itu enggak rotasi. Current, perputaran ya. Ini cross vector ini menghasilkan current dari vektor F atau rotation dari vektor F. Rotasi. Dot vektor normal dari D surface. Jadi hitungnya ke permukaan. Jadi kalau kubus ada berapa permukaan? Kubus ada berapa permukaan? 6. Nah, itu dicari semua tuh. Normalnya di bawah, ya. Kalau Anda mau lihat detailnya bisa di pustakaan. Sayangnya waktu saya diberikan dari penerbit Gerah Ilmu, royalti saya berupa buku, 125 buku. Saya sumbang ke pustakaan 50 buku. Nah, kelas yang saya ajar waktu itu saya bagi semua. Jurusan teknik industri dapat itu. Saya bagi. Ruang ganda, CS Man juga bagi. Bagi semua yang kelas waktu saya ajar. Kan tinggal 5 ya. Itu arsip saya. Ya. Oke. Nah, ini harus tahu menurut teorema Stokes. Nah, teorema Stokes ini sama dengan apa? Integral melingkar arahnya menurut arah jam-jam, ya nah. Kalau teorema Green berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi negatif ya. Ini positif. Kalau teorema Green positif berlawanan dengan arah jam. Kalau ini menurut arah jam atau searah jarum jam itu adalah negatif. Dari C gaya dot dr. Paham? Halo. Ini yang dikemukakan oleh Bapak Stokes. Maka dinamakan teorema Stokes. Yang namanya teorema itu adalah membantu manusia, mempermudah manusia. Bukan mempersulit ya. Kalau Anda cari yang sebelah kiri, alangkah panjangnya jalan. Panjang. Ya. Panjang sekali. Ya. Oke, yang kita pakai yang ini yang kanan. Yang dikemukakan oleh Bapak Stokes. Kan lebih pendek kan? Nah, sama caranya tadi bahwa apa? Vektor. Sebaiknya Anda kerja dalam IJK ya. Kerjalah dalam 3 dimensi atau 2 dimensi. Kalau IJ
2 dimensi, IJK 3 dimensi, ya. Jadi sini vektor F, ya, vektor F-nya adalah diketahui YZ, ya, YZ I tambah 3XJ tambah Z kuadrat K. Ini bisa ditulis di mana IJK-nya kita hilangkan, ya. IJK-nya kita hilangkan, maka tinggallah bentuknya 3 dimensi, 3 dimension, YZ, 3X, Z kuadrat. Paham ya? Halo? Ke sana ya. Ini dapatnya. Jadi vektor F. Nah, DR-nya gimana? Nah, coba Anda lihat ini. Yang dicerita, yang dibatasi oleh ini. Kuncinya itu. Yang dibatasi oleh apa? X kuadrat tambah Y kuadrat per 3. Ini Z, ya. Terus Z-nya juga diketahui Z sama 3. Kalau ini kita gabung, boleh nggak? Kan Z sama dengan Z. Halo? Z sama dengan Z nggak? Berarti di sini Z sama dengan Z. Z yang parabol, ya, sama dengan Z sama dengan ini bidang datar 3. Kita akan silang, apa jadinya? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah 3 kuadrat. Betul nggak? 3 kali 3 kan 3 kuadrat atau 9. Halo? Jelas? Nah, rumus yang kita tahu apa? Ini sebetulnya bentuk tabung gitu, ya. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Betul nggak? Berarti 3 kuadrat itu apa? Sama dengan R kuadrat nggak? Halo? Benar? Ini sama. Berarti R kuadrat sama dengan 3 kuadrat. R berapa? Akar dari 3 kuadrat. Berapa? 3. Jadi R-nya 3. Sampai saya jelas? Halo? Nah, karena ini nanti melingkar, bentuknya melingkar, ya, teorema Stokes itu biasanya melingkar, maka kita gunakan koordinat tabung. Mungkin sebelum ada kenal koordinat tabung, lebih kenal polar, koordinat kutub, koordinat polar, betul? Yaitu apa? Anda tahu R tadi sama yang tadi tentang X, Y, Y, Z, betul nggak? Sehingga DR berapa? DR adalah DX, X turunkan DX, Y turunkan DY, Z turunkan DZ. Kan gitu kan? Halo? Sampai sini jelas? Ini DR. Ini apa tadi? Vektor gaya atau gaya medan magnetik misalnya, atau gaya medan. Oke. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Nah, barulah kita sebelum masuk ke F.dr-nya, sebaiknya kita cari hubungan koordinat polar, ya, atau koordinat tabung, yaitu apa? Kita tahu rumus cos sama dengan apa? Halo? Ya, X per adalah cos theta. Kan kalau koordinat polar atau kutub kan R, theta. Tadi saya bilang kan kalau S, Y adalah kartesian, koordinat kutub R, theta. Ada R, ada theta. Nah, berarti kalau kita akan silang apa nih? Halo? X sama dengan R cos theta. Atau X sama dengan R-nya sudah tahu kan? R-nya berapa sini? 3, ya. R-nya 3, ganti. Boleh sini ganti. 3 cos theta. Oke? Nah, dapat sini kita cari, ya, dapat X-nya. Kita cari turunan X terhadap theta, dx per d theta, 3 kali turunan cos apa? Turunan cos theta sama dengan min sin theta, ya, min sin theta. Sehingga terdapatlah dx sama dengan d theta-nya kali silang min 3 sin theta d theta. Nah, ini.
Sampai sini jelas? Astaga, rumus cos, boy. Cos, teman rumusnya apa? Gak lupa nih. Ini pelajaran SMA ada kok lupa ya? Karena belajar kan ini segitiga siku-siku. Nah, sudut ini theta. Di sisi hadapan sudut apa? Y. Sisi miring R. Dan satu lagi proyeksi itu X. Belajar nggak di SMA dulu? Terlalu nggak tahu. Lupa, saking ini begini. Maaf ya. Ya, ya. Jelas kan? Nah, di sini kan sin apa? Sin theta adalah nggak tahu dulu Anda ada kalau saya istilah dunia Pak. Garis yang diproyeksi disebut proyektum, garis yang Y ini adalah pelaku atau proyektor, hasilnya si proyeksi, tum or si. Ya. Anda mungkin apa miring depan bagi miring adalah sinus, betul nggak? Y per R. Cos apa? Cos adalah proyeksi per proyektum. Jadi X per R. Tangan apa? Kan dulu Anda kan Y per X. Ini yang maksud saya ini. Benar sudah dapat kan? Nah, lupa ya. Oke dah, enggak apa-apa. Lupa itu wajar ya. Profesornya bisa lupa. Bagi Anda. Ya. Benar nggak? Oke, nah begitu juga ini tadi apa? X per R adalah cos theta. Nah, sekarang kalau sin theta apa? Sin theta di rumusnya apa sin theta? Sin adalah Y per R nah. Halo? Ya kan? Depan bagi miring, betul ya, sin. Nah, dari sini Anda cari apa? Garis hilang. Y adalah R kali sin theta. Terus Y adalah R-nya diganti berapa tadi? 3 ya. 3 sin theta. Nah, baru cari turunan Y terhadap theta apa? 3 kali sin turunannya apa? Halo? Cos theta ya. Sehingga kalau dikali silang, dy adalah 3 kali cos theta d theta. Halo? Jelas? Nah, terakhir Z sama dengan berapa? Z sama dengan 3. Jadi tahu enggak? Z sama dengan R ya. Di sini tadi, nih, Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 kan? Nih. Z sama dengan 3, berarti Z sama dengan 3. Maka turunan Z terhadap theta berapa? Nggak ada theta-nya, konstan. Konstan turunan berapa? 0. Kali silang, maka dz berapa? 0 d theta. Enak? 0 ya? 0 d theta. Halo, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Ini dx, dy, dz. Oke. Sampai sini, oke? Oke. Barulah kita cari sebelum integralnya sebaiknya Anda cari terpisah supaya tidak makan tempat ya. Nah, Anda carilah f dot dr. Nah, f-nya berapa tadi? Halo. Mana? F-nya tadi berapa tadi? Oh, ya, kita cari dulu ya. Oke lah. F-nya tadi kita salin. Mana F-nya tadi? F-nya ini ya. YZ, 3X, Z kuadrat. 3 dimensi ya. Jadi F-nya adalah YZ, 3X, Z kuadrat. Ya, dari sini kan? Halo? Nih, vektor F adalah YZ, 3X, Z kuadrat. Kemudian DR berapa? DX, DY, DZ. Berarti sini dot DX, DY, DZ. Nah, ya kalian seperti tadi. Pertama kali pertama berapa tuh? Halo? Berarti YZ kali DX ditambah
kedua kali kedua. Enak. Apa itu? Kedua kali kedua 3x kali dy. Tambah ketiga kali ketiga. Ketiga kali ketiga. Apa itu? Z kuadrat kali dz. Nah, ini kita ganti ini berapa? Tinggal lihat sini. Y berapa sini? Halo? Nah, ini mesti di apa nih? Ini Y. Ini X. Ini Z. Betul nggak? Ya kan? Nah, kita kalikan masukannya. Mana? Jadi YZ, Y-nya berapa? 3 sin theta. Y-nya adalah 3 sin theta. Dan 3 sin theta. Ya. 3 sin theta kali Z. Z berapa tadi? Z berapa tadi? Z adalah 3. Ya. Z adalah 3. Kan. YZ. YZ kali DX, sorry. YZ. YZ. Z bukan itu yang ambilnya. Halo. Z-nya 3 ya, betul. Oke. Dikali dengan DX. DX-nya berapa? Nah ini DX-nya min 3 sin theta d theta. DX-nya berapa? Min 3 sin theta d theta. Jadi sini min 3 ya, min 3 min 3 kok ini min 2 ini lainnya. Jarinya 3 sini ya. Berarti ada salah ya. Oke, min 3 sin theta d theta. Ya, d theta. Halo, perhatiin deh. Ditambah 3 kali X-nya berapa? X-nya ada dari R3 cos theta, ya enggak? 3 cos theta. Kemudian DY. DY berapa? Halo. DY berapa? 3 cos theta d theta. 3 cos theta d theta. Tambah Z, Z-nya 3, Z 3 ya, 3 kuadrat, ya enggak? Kali 0 d theta, betul enggak? Ini kali 0 habis enggak nih? Nah, coret deh gitu kan. Itu yang habis tuh artinya 0. Oke. Hati-hati ya. Ini hasilnya apa nih? 3 kali min 3 min 9 sin kali sin kuadrat theta. Tuh gitu ya. R-nya 3 ya. Ini udah salah. Oke. Benar ya ini? Oke, kita teruskan. Ini 3 kali 3 berapa nih? 3 kali 3 kali 3 lagi. Berapa? 27 cos kali cos kuadrat theta d theta ditambah 0. Enak? Ini kan 0 ya. Tinggal ini aja. Nah, ini bagaimana menyelesaikan nih?
Hati-hati, Anda mesti lihatnya ini. Eh, min 9 mau 27. Ya pasti angka yang kecil ya. Halo? Begini, kalau Anda ambil 27 terlalu besar nanti. 27 sama aja ya. Ada dua cara. Terserah, yang mana? Eh, yang penting kita menjadikan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta 1. Nah, itu kuncinya kan. Gimana tuh? Supaya sama gimana? Jadi ini boleh kan min 9 sin kuadrat theta min 9 pakai d theta-nya sorry ya. Ada d theta-nya sini. Ini ada d theta kan? Di akhir. Ya akhirnya atau mau dikeluarkan ya enggak apa-apa ini d theta ya. Sini ada d theta tambah ya. Nah, ini yang min 9 sin kuadrat theta sin kuadrat theta d theta. Nah, ini sengaja nih. So ini min 9, ini juga min 9. Halo? Oh, sama. Angka supaya min 9-nya kalau kita keluarkan kan tinggal sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Di sini min 9 cos kuadrat theta d theta. Anda lihat yang kecil ini ya diusahakan. Paham ya? Nah, sekarang ini tadi nggak ada kan? Halo? Ini 27. Tambah 9. Jadi sini berapa? 36 cos kuadrat theta d theta enggak? Supaya jumlahnya tetap 27. Betul enggak? Jadi kita ambil yang kecil, yang kecilnya ini karena ini yang kecil, maka ini harus sama kan? Mengapa kita buat sama? Supaya ada sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Oke ya. Nah, karena kita ambil min 9 supaya nilainya sama gini. 27 itu sama min 9 tambah berapa? Kan gitu kan? 27 ini sama dengan min 9 tambah apa? Ya enggak? Berarti tambah 36 enggak? Karena 36 kurang 9 27 kan? Plus 27. Nah, baru ini kita kurung. Ya, ini kita kurung. Nah, keluarkanlah min 9. Tinggallah sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta. D theta juga dikeluarkan. Ditambah dengan 36 cos kuadrat theta d theta. Sehingga hasilnya apa nih? Min 9. Ini satu nilai. Satu nilai. Halo? Nilainya 1 kan? Sehingga ini hasilnya min 9 ke 1. Min 9 tambah. Nah. Min 9 d theta. Min 9 d theta. Terus yang ini cos kuadrat theta kita pakai sudut kembar. Pernah belajar di kalkulus 1 integral yang kerap kali dijumpai. Integral cos kuadrat theta d theta, integral sin kuadrat theta d theta, ada kan? Pakai sudut kembar. Tambah lagi sini. Sudut kembar. Anda masih ingat enggak sudut kembar? Hah? Apa? Kalau sin 2 theta kan sin 2 theta adalah 2 sin cos, betul enggak? 2 sin cos, sudutnya setengah kali 2 theta, berapa? Theta theta. Kalau cos ada 3 kan? Pertama, cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Dari mana datangnya tahu? Cos 2 theta itu kan cos theta tambah theta. Cos A plus B apa? Kokosin sin. Kokosin sin tandanya plus jadi min. Jadi makanya jadi cos kuadrat kurang sin kuadrat. Ya, dari rumus itu asal usulnya. Oke, ini jadi cos kuadrat theta sin kuadrat theta ya. Kemudian berdasarkan rumus pertama ini kita masukkan rumus sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Ya kan? Kalau ini kita ganti ini sin atau cos ini. Saya sinnya ya, sinnya. Berarti sinnya sama dengan apa?
sin kuadrat theta adalah 1 kurang cos kuadrat theta enggak? Halo? Ini saya menjelaskan sudut kembarnya ya. Nah, sini saya ganti ya. Jadi cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ini dimasuk ke sini. Berarti diganti ini. Berapa tuh? 1 kurang cos kuadrat theta. Sehingga hasilnya apa? Cos kuadrat theta min 1, min kali min plus cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat theta min 1. Ini yang kosinus 2 theta. Paham? Halo? Jelas nggak nih? Ini pelajaran di SMA. Ya. Jadi berkaitan semua ya. SMP, SMA, perguruan tinggi berkaitannya. Nah, kalau yang ini rumus nomor 2. Rumus nomor 3 apa? Rumus nomor 3 ini diambil dari sini juga. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Cosnya kita ambil, ganti. Cos kuadrat theta adalah 1 kurang sin kuadrat theta. Kita ambil rumus yang pertama. Rumus yang pertama apa tadi? Cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, ya kan? Ini yang rumus yang pertama enggak tadi? Nah, ini cosnya yang kita ganti nih. Cosnya kita ganti. Jadi kosinus 2 theta adalah cos kuadrat theta dikurang salah. Cos kuadrat theta yang diganti ya. Jadi apa? 1 kurang sin kuadrat theta. Halo? Dikurang sin kuadrat theta. Hasilnya apa? Ini min sin kuadrat tambah min sin kuadrat. Halo? Hasilnya apa? 1 dikurang min sin tambah min sin min 2 sin kuadrat enggak? Nah, ini ya rumus nomor 3. Kita datang dari situ sudut kembar. Paham? Nah, kita butuhnya di sini apa tadi? Sini mengandung cos kuadrat theta. Berarti rumus nomor 2 enggak? Halo? Rumus nomor 2. Kita ambil nomor 2. Nomor 2 itu apa? Kosinus 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Benar enggak? Nah, kita pindahkan min 1 sini. 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta aja? Ya, 1 ditambah cos 2 theta per 2. Betul enggak? Atau setengah tambah setengah cos 2 theta. Boleh. Paham ini? Nah, ini baru kita masuk ke sini. Kita masuk nih. Jadi cos 2 theta itu sama dengan apa tadi? 1 tambah cos 2 theta per 2. Masuk sini. Jadi ini tambah 36 kali cos kuadrat thetanya kita ganti dengan apa? 1 ditambah cos 2 theta, 1 ditambah cos 2 theta. Ini sudutnya per 2 ya nak? Nah, 2 sama 36 bisa coret enggak? Bagi 2 1, bagi 2 18, enak? Halo? Tinggal jadinya apa nih? Jadinya min 9 d theta ditambah 36 bagi 2 18 kali 1 tambah cos 2 theta. Sampai sini jelas? Halo? Ada d theta, sorry. Sini tadi yang baru kita ganti cos ini kan d theta-nya diganti sini kan. D theta. Ya belum. Ada d theta semua harus ya. Dari itu lupa salah ada. Oke, sampai sini jelas. Nah, barulah kita tadi masukkan bahwa apa? Mana rumusnya tadi? Ini atas nih. Dapat tekanan yang tanya ini diganti dengan ini kan. Jadi kita tulis. Jadi yang ditanyakan dari ini kan. So first nabla cross vektor F ini adalah current vektor F dot vektor N ds itu sama dengan apa? Integral arahnya karena ini arahnya berlawanan jarum jam. Menurut arah jarum jam.
Kalau menurut Berlawanan Alexander itu adalah teorema Green, ya. C dari vektor F dot dr. Nah, ini sama dengan, berarti ini terbalik nih. Biasanya kalau di teorema Green dari 0 sampai 2 pi radian, di sini 2 pi sampai 0. Enak. Terbalik ya. Dari F dot dr. Terus ini sama dengan apa lagi? Kalau dibalik 0,2 pi-nya jadi apa? 0 sampai 2 pi jadi min kali. Enggak ya? Halo? Min kali dari F dot dr. Ya. Nah, F dot dr kan sudah tahu. Tadi ini F dot dr. Nah. Ini semua ini kan kalian aja udah. Jadi ini theta ya. Ini theta 0,2 pi itu kan sudut, berarti theta. Berarti sini kalau mau tulis ini artinya theta-nya yang 0 sampai 2 pi radian. Nah, F dot dr-nya berapa? Kalian nih, min 9. Min 9 d theta, enak. Gitu ya. Min 9 d theta ditambah dengan 18. Halo? Ini 18 kosinus berapa tadi? 18 kali 1, sorry. 18 kali 1 kurang siku sini. Siku ini kali 1 tambah cos 2 theta d theta. Kayak gitu kan? Halo? Jelas sampai sini? Saya nggak tahu teman-teman Anda ini bisa lulus nggak? Anda yang masuknya pusing, apalagi yang nggak pernah masuk. Ya, ulang lagi dengan jurusan lain. Ya. Ya. Oke, ini kita pecahkan nih. Awas. Kita pecahkan nih. Minnya kali dalam. Kita pecah menjadi 3 bagian. Kalau 1, 2, 3. Coba kita pecah. Berapa nih? Halo. Dipecah jadi apa? Ini menjadi integral theta sama dengan 0, 2 pi. Coba kali min. Min kali min plus 9 d theta. Ini min ke 18. Min 18 kali 1 tambah cos 2 theta d theta. Oke, terus lagi. Theta dari 0 sampai 2 pi radian. Ayo. 9 d theta. Coba dikaliin nih. Min 18 kali 1 kali d theta berapa? Min 18 d theta. Min kali plus min 18 kosinus 2 theta d theta. Itu enggak? Ini bisa dijumlah enggak? 9 theta kurang 18 theta min 9 d theta, ya kan? Bisa dijumlahkan. Jadi ini menjadi integral berapa? Theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian. Terus 9 kurang 18 adalah min 9 d theta. Halo? Ini boleh dipecah nih. Jadi min, ini jumlahnya min 18 kan? Halo? Min 9. Maksud saya min 9. Min 18. Min 9 d theta, enak. Terus ini, ya ini, saya pusing. Ya, ini tinggal min 18, ya. Min 18 integral, boleh kan? Theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian kosinus 2 theta d theta. Kan gitu kan? Enggak pakai ini. Min 9 boleh keluar? Boleh ya? Keluarkan min 9 integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta min 18 kasih jarak ya.
Kasih jarak ini, integral theta dari 0 sampai 2 pi radian. Oke, ini namanya beda nih. Cos 2 theta, D theta. Harusnya cos 2 theta, D 2 theta. Namanya beda nih. Jadi berarti harus disamakan cosinus 2 theta, D 2 theta. Harus sama. Nah, turunannya berapa nih? Halo? Turunan 2 theta berapa? 2 kali. Halo? 2 kali theta turunannya 1 D theta kan? Enggak? Di 2 theta diturunkan 2 kali 2 theta diturunkan 2 kali 1 kali D theta. Ya enggak? 2 kali D theta. Jadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1, maka di depannya dikali seperberapa? Seper 2. Kalau 5 D theta kali seper 5. 7 D theta kali seper 7. Sehingga ini hasilnya min 9. Integral D theta, theta. Ya. Kurang 18 kali setengah 9. Integral cos U DU apa? Rumus lagi. Integral cos U DU. Sin atau cos atau min? Integral sin adalah integral cos adalah plus sin 2 theta. Harga batas 0 sampai 2 pi radian. Halo? Oke. Nah, ini min 9-nya boleh dikeluarkan ya, karena yang sama. Ini boleh keluarkan min 9 dikeluarkan. Tinggal apa? Theta ditambah sin 2 theta harga batas 0 sampai 2 pi radian. Itu enggak? Halo, perhatikan ini. Min 9 kali. Coba Anda nanti soal ini Anda pakai apa GPT, masukkan soalnya. Betul enggak dapatnya? Nah, tetanya ini masuk sini. Ini theta batas atas kurang theta batas bawah, kan gitu. Tambah sinus dari 2 kali tetanya 2 pi dikurang sin 2 kali 0. Itu enggak? Ya, batas atas, batas bawah. Tutup. Hasilnya min 9. Ini 2 pi. Terus ini tambah sin 4 pi kurang sin 0. Anda tahu sin 4 pi berapa? Sin 1 pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin n pi 0. Enak. Berarti ini selalu hasilnya 0. Ini juga sin 0, 0. Berarti ini hilang. Enak. Ya tinggal lain ini apa? Hasilnya min 18 pi. Ini bukan panjang, positif negatif, bisa positif. Ini integral apa? Di belajar teorema Green bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Dasarnya itu. Jadi ini bukan panjang teorema Stokes ini bukan selalu hasilnya positif, bisa negatif, positif atau 0. Oke. Ya hasilnya min 18 pi. Tidak ada salah saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hah? Astaga. Pulang. Tunggu dulu, ada pertanyaan enggak? Ada latihan itu diulang-ulang kalau perlu 10 kali. Kalau sampai Anda mahir. Ya. Kalau mau lulus gitu. Rajin latihannya. You must be diligent so you can be success. Ya. Oke. Oke. Jadi ini sudah. Ada pertanyaan ke sini? Jadi minggu yang lalu, nah ini saya buka lagi ya. Ini minggu lalu kan? Itu tanggal
2 Juni ya, pas seminggu yang lalu. Halo, ini teorema stok juga sama ya. Oke. Halo, ini minggu yang lalu, coba lihat. Ini agak beda sedikit sama itu ya. Nah, ini teorema stok ya. Minggu lalu dapatnya min 12 pi ya. Nah, kemudian sudut kembar. Oh, sini sudah saya terangkan juga ya. Minggu lalu saya terangkan. Sekarang saya terangkan lagi. Gini. Ya udah. Nah, ini yang modelnya setengah bola di atas. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan Anda ya. Coba saya kasih latihan. Kok kerjaan sekarang ya. Kalau nggak mau kerjaan saya suruh kumpul. Ya, bisa kuis. Kok keluar ini? Oh, salah. Saya perbesar dengan 28 font. Nah, oke, jelas itu. Ini saya ganti 25 ya. Saya ganti dengan 36. Berarti dia jadi 6 ya. Ayo, kerjaan sekarang. Adalah 4 pi r kuadrat. Setengahnya kan 2 pi kuadrat. Yang gede ya, bikin lagi.
Nah, lebih gede besar lagi. Benar Anda bisa saya jawabannya? 2,4 ya? 4 ibarat 4 kali 2,5 4 ibarat, ya kan? Kalau dia setengah pemula, setengah kali 4 ibarat 2 ibarat. Ingat dari berapa? Kita lakukan R ibarat. Berarti R adalah akar 36. Nah, kalau R ibarat dia gantung kan? 2pi, 2 kali R ibarat kali 2pi kali gantung. 72 pi. Kita tahu jawabannya. Benar. Jawabannya Anda sudah tahu tapi jalannya harus kali. Luas permukaan. Luas hati dalam jelas. Bola terbentuk. Dapatnya harus 2 kuadrat. Didapatnya 72 pi kuadrat. Ini adalah apa nih? Ini adalah R kuadrat ya. Apa rumus luas permukaan? Masih ingat enggak? Halo? Luas permukaan? Itu area dari S ya. Lambangnya gini ya itu Mas ya. Kalau Anda lihat di apa? Di Windows Maya ini tulisnya AS. A itu area dari surface. S surface permukaan. Itu adalah double integral, gitu kan? Akar dari apa? Sini do Z per do X pangkat 2. Ini minggu lalu udah ada tuh. Ditambah do Z per do Y pangkat 2 ditambah 1 itu do Z per do Z. Awalnya do Z per do Z, ini akarnya dikali DS. DS itu D area sama ya. D area. DS. DS itu adalah D area sama. DS sama dengan D area. Berarti Z-nya harus cari. Z-nya berapa? Z kuadrat adalah 36 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Terus Z adalah akar. Nah, UPKN. Upah senang. Upah. Coba dari yang lalu di habis.
Kalau latihannya ada kosain pasti bisa. Kalau ada kosain. Tapi yang kita di atas itu SOY, tidak SG. Tidak SG itu tidak SOY. Anda ini SOY. Jadi kalau bola ada setengah bola di atas, setengah bola di bawah. Yang berada di atas tidak SG, tidak SG tidak SOY. Tapi kalau misalkan ini kan setengah bola kan? Ya, luas permukaan setengah bola. Kalau misalkan ditanya full satu bola, Kan dua. Setengah AS, setengah luas permukaan bola. Ya, maka dua bola akan kuat. Oke. Terus kalau itu kan kalau di integral kan kalau misalkan dari integral mau sampai M, mau sampai M itu dari Dulu dari karena modelnya menjadikan koordinat satu. Nah, bisa munculkan. Oke, saya catat soalnya dulu. Halo. Nah, jalannya ke situ juga. Yang minggu lalu tuh saya terangkan. Nah, ini. Itu. Halo. Ya, dari 0 sampai 5 itu dari 0 sampai 6. Ya, nah, kalau misalkan mau cari bola yang full, Jadi berarti patokannya masih dari 0 sampai sekian. Ya, nggak bisa misalkan dari D5 ke 5 gitu. Bisa, tapi itu biasanya belajar tahun 1 dasarnya. Dasar. Three dimension selainnya dari 0 sampai 5. Ini bentuknya. Kalau dia berada di atas SOY atau SD itu setengahnya. Jadi nanti semuanya akan Terus kalau untuk area di dalam kan nggak masuk dong. Ini ada bayarnya setengah bola full, kemudian ada potong setengah. Kulit bola itu luasnya. Kulit bola itu apakah di bawahnya kosong? Ini setengah bola. Kalau ada setengah bola itu mau. Jadi luas. Ini ya. Ya, di bawahnya kulit kalau bola kulit bolanya luasnya tadi. Ya. Tapi setengah bola ya. Ada yang tanya lagi? Silakan kesempatan datanya. Ya. Silakan. Silakan. Waduh, rusak adanya. Ya, ya. Ya, oke dong, jadi kan menjadi 5. Dan contohkan itunya. Nah, itu sengaja saya tidak ganti dulu jelas atau tidak turun ekspor karena kita mencari dojek ke OX. Perhatikan, ini mengapa saya tidak ganti mil dan kurung ekspor atau dikasih ekspor nanti terakhir. Karena kita mencari dojek ke OX berapa, dojek ke Y berapa, dojek ke OX berapa. Ya. Maka ini harus dibiarin. Kalau ini ada ganti R, bingung kan? Dojek ke Y itu kan.
biasa. Tujuannya kan mencari dojet atau dojet atau doi. Maka dua masing-masing. Ada dua. Akal. Minimal. Ini R itu maksudnya R itu melingkar gitu kan. Jarak ini semuanya gimana? Coba ada gimana jarak? Kalau di ilmu lingkaran itu bisa di 5 sampai 5. Jadi jarak 0 sampai 5. Ini kali 2 sama dengan kanan. Oh. Jadi jangan ada ini jangan ambil ini R nya positif. Kan jadi nggak boleh negatif. Itu kombinasi. Jadi plus positif. Nah, kemudian lanjutannya tuh. Makanya ubah akar itu merubah pangkat setengah. Jadi berbentuk U pangkat N. Ini lalu ya. Lalu pokoknya yang boleh kasih latihan sampai hari ini belum selesai. Cuma nanti besok kalau nggak ada jalan saya ajarkan teori nanti atau sama seperti satu D kalau nggak apa-apa. Sama seperti satu untuk kebayangan oh jadi norma. Ya ini ingat dia berubah dari bentuk U pangkat N. Itu adalah anaknya yang 36 kurang orang pangkat setengah. Dari dotek ke dotek, dari dotek ke dotek pangkat 2. Dari dotek ke doi, dari dotek ke doi pangkat 2. Lalu akarnya cari. Ya. Sama dengan ini bisa tayangkan dengan itu sama menyebut ya. Testing D-nya nanti kalau RPRD ya. Ya, lalu Anda sudah dapat yang ini saya tayangkan. Kalau cari dojek per doek, cari juga dojek per doye, ya. Dojek per doek dapat, dojek per doye dapat, barulah cari akarnya. Nah, itu yang panjang. Akarnya. Dulu ada kalau dulu ya kali kurang ada sudah selesai kan untuk buku dan soalnya bicara lagi untuk kali saya yakin anda sudah masuk semua. Saya absen dulu ya.
Ya, kalau Anda sudah dapat akarnya, itu ketemunya 5. Ah, itu pasti dapat nanti sama tuh. 6 per akar 36 kurang R kuadrat. Enak. Angka 5 jadi 6. 6 kuadrat di 36. 25 36. Nah, 6 per akar 36 kurang R kuadrat. Tuh. Pasti dapatnya. Ya, kita absen dulu ya. Darius Joshua Fitien nggak ada. Oh, udah keluar. Enzo Mario. Enzo Mario ada. Kenapa? Oke. Faiz Eka Pramudianto ada? Josh Gerald Aser, Muhammad Mawas Rifki ada ya? Kenapa? Lupa. Webnya nggak bisa, berarti Binus Aser Connection Fail. Oke. Muhammad Rizky Fatin Haryadi. Halo? Kenapa? Wi-Fi. Peter U. Peter U. Kenapa lupa tadi ya? Lupa. Tadi Anda datang duluan. Vicentius Brian Lee. Lupa. Set. Sudah dapat sampai sini? Tinggal integral kan, ya. Nah, ada yang sudah sampai sini? Harus cari sampai ketemu gitu ya. Ya. Saya tinggal
Tinggal lihat modelnya sama itu cara penyelesaian ya. Saya yakin. Nah ini 50 pi. Jadi 2 pi kuadrat kali 5 kuadrat kali itu 2 kali 36 72 pi ya. 72 pi. Luasnya enggak masuk alas, tidak masuk. Kalau digabung kan ini main. Permukaan aja. Ini bukan permukaan di dalam bola. Oke. Oke. Nah, ini jadi tugas Anda ya, tugas mandiri. Ini menjadi tugas mandiri, dikirim. Tadi saya akan beri emailnya dan terakhir tanggal besok. Ya. Dari email virus atau email pribadi boleh? Jangan email virus yang maka saya kasih yang ke email virus saya kasih jawab kirim ke Yang ini udah bener. kenapa 5 korat? Enggak, ini tugas kemarin. Terus? Kan misalnya ini ada RDR. Ini akar U. Ini U. Misal boleh gak? Ini U adalah ini kan turunan ini 0 ini min 2R DR kan? RD. Gimana? Kalau ini U, yang ini U itu yang ini. Misalkan U sama dengan U adalah 36 ada kan? Kurang R kuadrat berarti DU. DU ke DR berapa? Kurang 2R. Ya. Silang DU adalah min 2R DR kan? Ya. Oh, ininya U-nya Nah, doang. RDR-nya ada kan? Oh, Ini iya. naik ke atas nih. Jadi negatif. Jadi akarnya pangkat setengah jadi min setengah. Oh, ininya makan setengah. Ya ini kalau bikin begini juga boleh. Ini kan pangkat setengah naik ke atas kan pangkat min setengah tuh kan? Ya, kalau ini munculnya dari ini. Enggak, yang ini kan terjadi RDR-nya ada. Oh. Maka ini kalau jadikan D ini harus dikali min sepermin 2 kan? Kenapa kali min setengah atau sepermin 2? Karena terjadi kelipatan min 2R. Jelas ya? Nah, yang saya belum jelas, kenapa tiba-tiba muncul ini D 5 kuadrat? Kan mau disamakan mau U DU kan? Ini U pangkat NDU. U pangkat NDU. Kalau ini masih tadi RDR aja harus sama. Ada dua cara gitu. Kan ini misalnya jadi R kuadrat, DR kuadrat. Bukan. Oh. Misalnya kalau ada gini, sebetulnya tujuannya RDR gitu kan. Ya. Kenapa? Ini kurung, ini kan 25 dikurang R kuadrat pangkat setengah. Kalau ini naik ke atas 25 kurang R kuadrat pangkat min setengah kan. Ya. Nah RDR ini jadikan ini RDR kan. Terus ini jadi 25 kurang R kuadrat pangkat min setengah. Ini jadikan DU. Ini U-nya kan. DU. Di 25 kurang R kuadrat. Nah, ini tadi kita tadi min 2 RDR nah. Ya. Yang ada RDR terjadi kelipatan min 2, maka sepermin 2. Kenapa harus diturunin dulu? Ya, mau dicek sama ada enggak ini ya, kalau ada enggak bisa. Harus ada unsur RDR-nya itu
Ada kan? Ada. Nah, coba ada negatif 2-nya kan. Min 2, maka kita jadi 1 coba nih. Min setengah dikali min 2 EDX. Min setengah kali min 2 EDX kan EDX. Pokoknya supaya Ya. bisa jadi ini. Ya, ya. Oke. Makasih, Mbak. Bapak kayak gini benar nggak? Dia 72 pi. Iya. Ya. Oke, tugas Anda dikirim ya. Halo. Jadi tes pakai jawaban sama nggak? Ya.